Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga Jemaat GKJ Mojosongo yang saya kasihi. Selamat malam Bu Lia. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Bu Ara. Selamat malam Pak Kris. Bu Ara, selamat malam. Malam Miss. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita memasuki masa Pentakosta dan Bu Lia sama Bu Ara, kita akan bersama-sama memasuki kegiatan pemahaman Alkitab yang pertama. Dan saudara dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita bersyukur akhirnya kita sampai juga ke bagian masa Pentakosta. Walaupun masih dalam masa pandemi, tetapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh memasuki masa Pentakosta. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan PA kita pada malam hari ini, Bu Lia sama Bu Ara, kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang besar kepada kami semua. Engkau menghantar kami sampai kepada masa Pentakosta. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab yang pertama. Kami berdoa supaya apa yang akan kami pelajari itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, menolong iman kami supaya semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya apa yang akan kami pelajari ini juga menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, menolong kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab pertama pada masa Pentakosta mengambil tema Yesus ke surga untuk datang kembali. Yesus ke surga untuk datang kembali. Dan bacaan pemahaman Alkitab kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Izinkan kami membacakan secara bergantian untuk kita semua. Dipersilahkan dimulai dari Bu Ara, saya Bu Lia, nanti terus bergantian. Satu-satu Ya. Baik, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Ibu bapak saudara yang ada di rumah yang bersama-sama dengan kita, Bu Lia, Bu Ara, seperti kita pahami kisah ini adalah kisah tentang Yesus yang terangkat ke surga. Yang biasa kita peringati dan salah satu hari besar buat agama kita adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi harus kita akui bahwa
hari besar kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu gemanya itu sangat kurang dibandingkan misalnya kita merayakan Paskah atau merayakan Natal. Bagaimana Bu Lia menanggapi hal ini? Ya, karena mungkin ya Pak Kris ya, kita memang sepertinya auranya atau atmosfernya berbeda ya dengan peringatan-peringatan perayaan yang lain seperti Natal atau Paskah seperti yang tadi Pak Kris katakan. Karena mungkin bisa dikatakan karena ini bisa menjadi satu kebiasaan. Jadi sudah menjadi kebiasaan dari dulu itu untuk peringatan-peringatan perayaan-perayaan yang lebih meriah seperti bisa dikatakan itu pasti Natal dan Paskah. Jadi sampai sekarang pun mungkin kita bisa mengikuti kebiasaan itu. Jadi mungkin bisa dikatakan kita boleh di perayaan atau peringatan Pentakosta ini bisa kita pelajari, kita adakan satu acara begitu. Jadi membuka mindset, membuka pemikiran yang baru bahwa peringatan Pentakosta ini juga harus meriah dengan peringatan baik secara pribadi ataupun bagi bersama dengan jemaat seperti itu. Iya, begitu. Kalau Bu Ara kira-kira gimana? Iya, sama kurang lebih seperti Bu Lia dikatakan bahwa ini hari besar kita, begitu. Di kalender juga diberi tanda ya, bahkan tanggal merah ya. Tanggal merah ya. Cuma memang di gereja tetap ada acara, tetapi memang secara besar atau meriahnya memang beda dengan Natal dan Paskah, tetapi tidak masalah. Sebenarnya kita juga merayakan, tapi seperti tidak terekspos gitu ya. Jadi karena ini benar-benar satu rangkaian dan ini kita peringati hanya caranya saja yang bukan senyap ya. Agak senyap ya. Agak senyap, tapi sebenarnya ini benar-benar kita lakukan. Mungkin mulai kali ini, setelah ini kita akan lebih di gereja lebih akan adakan yang lebih lagi. Kita maknai lebih dalam lagi tentang kenaikan Tuhan. Begitu. Jadi walaupun pemaknaan sebuah momentum dalam hal ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak selalu harus melalui kegiatan-kegiatan yang besar, tetapi paling tidak kita akan mengajak saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini memahami bahwa kita tidak boleh melupakan bagian ini. Ini menjadi bagian penting dalam perjalanan kekristenan. Ya. Sejarah kekristenan tidak bisa dipotong atau bahkan sejarah kekristenan akan menjadi sangat kurang kalau kita melupakan bagian ini. Maka PA yang pertama ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sangat penting. Dan mudah-mudahan akan menolong kita semua. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengupas apa yang sudah ditulis oleh Rasul Lukas, yang ditulis menjadi sebuah kitab kisah para rasul ini, yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama tadi, mulai pasal pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lia dan Bu Ara, mungkin nanti bisa saling menanggapi kira-kira bagian penting-penting apa yang harus kita ungkapkan di tengah-tengah kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama ke Bu Ara dulu ya. Tadi Bu Ara juga sudah membaca ayat yang ke-6. Nah di sana ada satu pertanyaan penting. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mengaitkan dengan kerajaan bagi Israel? Itu kira-kira maknanya apa yang diinginkan oleh para murid-muridnya itu, Bu Ara? Silakan Bu Ara. Baik, seandainya saya berada di situ waktu itu, saya posisi sebagai menjadi bagian murid ya. Iya, bagian murid ya. Ketika saya sebelumnya mengalami kebersamaan dengan Tuhan, kemudian melihat Tuhan melakukan banyak mukjizat, hingga akhirnya
peristiwa penyaliban yang sungguh menggetarkan, mengguncangkan mereka ya, mengguncangkan murid-muridnya. Kemudian ternyata tidak mati selamanya. Bapa dari ketiga bangkit, kemudian juga tetap menjumpai para murid. Ada kekaguman yang luar biasa. Kalau boleh saya bilang dengan bahasa saya, loh ini Tuhanku luar biasa, ya aku enggak mau pisah begitu. Kemudian secara perasaan gitu ya, jangan pisah. Tuhanku hebat, ya jadilah rajaku. Raja di benak para murid waktu itu saya kira seperti raja yang saat ini gitu, kerajaan atau mungkin negara udah presiden, jadi menguasai, penguasa yang luar biasa. Jadi maka murid-murid bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus diminta menjadi raja Israel seperti raja atau pemimpin atau penguasa yang akan membawa kebaikan buat bangsa Israel. Mengenang kejayaan Daud. Jadi para murid berharap bahwa Yesus akan membesarkan kembali atau membesarkan kembali nama Israel seperti masa-masa Daud, Raja Daud waktu itu. Jadi benar, murid saya kira itu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi juru selamat, tapi karena setiap orang kan menginginkan para pemimpinnya itu tidak hanya sekedar menjadi juru selamat, tetapi menjadi raja dalam arti sesungguhnya, jadi raja yang berkuasa. Nah, pada saat itu karena mereka di wilayah Israel ya, murid-muridnya tentu menginginkan bahwa Yesus itu berkuasa atas Israel menjadi raja. Dan saya pikir itu menjadi keinginan yang lumrah ya, manusiawi sekali ya. Jadi, nah sekarang kita lanjutkan Bulia ya, bagian Bulia mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita. Di ayat yang ke-7 itu ada ayat yang menarik ya. Jadi ayat yang ke-7 itu ada ayat yang menarik. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah, ini sepertinya padahal Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tentu ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kira-kira mengapa Tuhan menyampaikan seperti itu, Bu Lia? Iya, betul sekali Pak Kris dan Bu Ara dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayat ini memang sangat mendalam sekali. Apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari kita? Betul sekali, masa dan waktu memang kita serahkan kepada Tuhan. Seperti ada pujian ya Pak Kris dan Bu Ara yang itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, pasti sangat mengenal sekali ya. Apalagi anak-anak ya, itu lagunya sangat indah ya. Apalagi kita pahami, kita dalami lirik-liriknya seperti itu. Dan seperti yang di ayat ini tadi, masa dan waktu engkau tidak perlu untuk mengetahui, begitu nggih? Begitu, tidak perlu karena memang kalau kita boleh memahami ini, Tuhan itu menginginkan kita untuk berproses. Tuhan menginginkan atau ingin mengetahui sejauh mana perjuangan iman kita sepeninggal Tuhan Yesus. Karena kan kita tahu untuk makna dari Pentakosta ini adalah supaya kita melanjutkan pekerjaan Tuhan dalam penginjilan dan kesaksian. Dan apabila kalau kita secara istilahnya kita katakanlah kita tahu, oh minggu depan Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Pasti dalam minggu ini kita akan persiapan. Kita akan berbuat baik, kita akan mengasihi, pokoknya yang baik-baik seperti itu supaya berkenan di hadirat Tuhan. Pasti seperti itu. Nah, berarti kan itu bukan suatu ketulusan gitu, ketulusan, keikhlasan di dalam kita melanjutkan pekerjaan Tuhan, tetapi disengaja. Nah, kenapa di sini Tuhan mengatakan kamu tidak perlu waktu dan masanya? Karena memang Tuhan menginginkan kita supaya tidak terus menebak-nebak dan bermain teka-teki terus, tetapi berjuanglah atau bersaksilah secara iman dalam pelayananmu. Seperti itu Pak, kurang lebih seperti itu. Pak, kita juga belajar nih, saya juga belajar. Jadi bayangkan kalau misalnya Yesus mengatakan
Saya akan naik ke surga hari ini, 2 bulan lagi saya akan datang. Nah, ya gitu kan. Jadi ada jadwalnya, jadwal Dijadwalkan. kejatuhan gitu ya. Wah. Padahal kalau datang lagi, berarti saya 2 bulan ini harus mengerjakan apa? Mungkin perlu di-list selama 2 bulan hari ini saya saya mengunjungi teman saya yang sudah lama nggak ketemu. Saya akan bersedekah, saya akan macam-macam dan seterusnya. Maka jatuhnya kepada ketidakikhlasan karena tujuannya hanya sekedar ya tidak salah mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan, tetapi kemudian itu menjadi sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jadi ternyata baik juga kalau kita orang-orang percaya tidak perlu mengetahui segala sesuatu, termasuk waktunya Tuhan, waktunya Tuhan ya. Jadi kita boleh mengerjakan segala sesuatu, tetapi waktunya Tuhan itu ya hak prerogatifnya Allah. Jadi kita tidak perlu. Kalau kita tahu juga begitu, sudah tidak ada makna dalam kehidupan kita. Sehingga, tetapi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bu Lia sama Bu Ara, karena ketidaktahuan itu seringkali membuat kita takut untuk melangkah. Gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita juga takut untuk melangkah. Nah, maka kembali kepada ayat yang sudah kita baca, ayat yang ke-8, mungkin nanti Bu Ara bisa menjelaskan. Ya. Jadi Tuhan Yesus nampaknya setelah ayat yang ke-7 menyatakan kamu tidak perlu tahu masa dan waktu, Tuhan itu juga tidak tega gitu. Tidak tega, murid-muridnya sudah tidak boleh tahu, apakah hanya sekedar tidak boleh tahu, padahal ketidaktahuan itu seringkali menakutkan, maka ayat yang ke-8 ini kayaknya menjadi penting gitu. Nah, apa tujuan Yesus menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Gimana Bu Ara bisa menjelaskan bagian ini? Iya, jadi ayat 8 ini saya kira memang ya terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi ketika murid bertanya, kemudian Yesus menjawab waktunya biar Bapak yang tahu gitu ya. Itu betul karena manusiawi sekali kita itu pengen tahu segala sesuatu. Tapi juga kepo gitu ya. Tapi juga Tuhan tuh sangat tahu siapa kita. Nanti nek tak kasih tahu mesti malah derdek loh. Jadi tambah wedi ya. Karena Tuhan sangat tahu, dia bilang di ayat 8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berangkat dari pengenalan Tuhan yang sangat tahu siapa kita, jadi Tuhan itu minta fokus saja. Tidak perlu tahu waktunya, fokus aja nih tak kasih tahu ndredeg. Maka fokus saja bahwa jangan takut ya, karena nanti kamu tidak sendirian. Di ayat dikatakan bahwa para murid saat itu akan menerima kuasa. Ya, Roh Kudus yang turun ke atas para murid. Dan diminta menjadi saksi di semua tempat. Tidak hanya terbatas di kotanya, di Yerusalem, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Tentu saja hal ini tidak hanya disampaikan untuk para murid saat itu, tapi juga para murid saat ini. Ya kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan sendiri, tetapi Tuhan menyertai, walaupun secara fisik tidak nampak, tetapi kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya menjadi saksinya Tuhan. Para murid sudah mengikuti Tuhan dari pelayanannya awal sampai Yesus disalib, sampai Yesus bangkit, sampai Yesus terangkat di kisah yang kita baca hari ini. Tuhan pesan aja bahwa kamu tidak sendiri, tetapi ada kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada setiap anak-anaknya. Iya, terima kasih Bu Ara. Jadi jelas kepada kita bahwa kalau Tuhan menyatakan bahwa kamu tidak perlu tahu dan ketidaktahuan seringkali menyebabkan ketakutan, tetapi ayat yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita, meneguhkan kepada kita. Kenapa kamu tidak perlu tahu? Karena kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya itu menjadi penghiburan bagi murid-murid dan juga penghiburan buat kita semua ya.
kita pun juga tidak akan tahu kapan Tuhan datang kembali. Yang kedua, tetapi jelas bahwa dinyatakan di sana. Nah, itu bagian yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi. Dan bagian yang kedua, kita akan melihat lebih dalam ketika peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus ke surga. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana, sesudah ia mengatakan demikian, jadi menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim Roh Kudus tadi, ayat yang ke-8, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, Bu Lia, Bu Ara, kita bisa membayangkan kalau kita misalnya ada di situ, melihat penampakan realistis nyata begitu ya. Kita bisa melihat terangkat mesti di awan, karena terangkat kan dari bumi ke awan, kemudian disaksikan oleh mereka, awan menutupnya hilang dari pandangan mereka. Wah, itu kalau divisualisasi, dibuat video itu bagus sekali. Ya, dibuat video itu bagus kan, juga ada film-film yang pernah kita tonton seperti itu. Nah, itu hanya film, tapi kalau sesungguhnya kita ada di sana, kita bisa membayangkan perasaan murid itu ya. Ya mungkin ada yang tadi disampaikan penguatan, tetapi tidak sedikit mungkin dari bagian para murid itu juga istilahnya apa ya? Kalau orang berpisah itu ya, kita akan berpisah dengan mungkin kita semedot ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang di rumah juga pasti pernah berpisah dengan orang-orang yang dicintai, orang tua yang meninggal atau kerabat yang meninggal, itu pasti seperti itu, semedot. Jadi keterpisahan para murid dengan Tuhan Yesus, kita juga mungkin pernah berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tadi Bu Lia menyatakan semedot, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gitu ya. Tetapi paling tidak murid kan sudah mendapatkan bekal gitu ya, kan bekal. Artinya ayat yang ke-10 dikatakan di sana juga, ketika mereka sedang menatap ke langit, mungkin menatapnya sambil bengong ya. Bengong melongo itu. Iki tenan apa itu? Sambil menjiwiti itu. Iki tenanan nih Mbak gitu ya. Ya ngimpi apa enggak itu ya. Tapi ternyata sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka. Nah nampaknya penampakan yang sungguh nyata, dua orang berpakaian putih. Dan dilanjut yang ayat yang ke-11 itu Bu Lia, mungkin Bu Lia bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Apa tujuan dua orang yang berpakaian putih yang kemudian disebut malaikat itu menyatakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu pelongo-pelongo gitu loh kan? Ya, itu pertanyaan yang, ada orang datang, ya semedot tadi, tapi mungkin apa tujuan malaikat menanyakan hal itu Bu Lia? Iya, betul sekali Pak. Kita bisa seperti flashback begitu ya, ketika kita semisal ada di sana pasti juga seperti itu, berdiri, domblong, melongo, itu kalau di efek-efek video sekarang mungkin bisa ya, jauh lebih canggih gitu ya. Jadi naik, ada seorang naik, kemudian langit terbuka, awan terbuka seperti itu, dan ada dua orang yang berbaju putih seperti itu. Nah kalau secara manusia mungkin ketakutan malah ya, melihat hal seperti itu kok tambah yang putih-putih gitu ya. Jadi mungkin ketakutan juga, tetapi ketika kita baca di sini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Satu, pasti heran dan kaget. Ya, menurut saya pada saat itu heran dan kaget dan sedih. Jadi bercampur aduk gitu. Saking tidak bisa mengungkapkan tadi seperti Pak Kris bilang, tidak bisa diungkapkan secara kata-kata. Jadi mereka hanya berdiri dan melihat ke atas langit, speechless gitu ya, Bu Ara ya bahasa Jawanya, begitu. Tetapi ada satu penghiburan, satu pengharapan yang sudah dikatakan ini. Ada dua orang yang baju putih tadi, bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga memang meninggalkan kamu, ya, memang meninggalkan kamu. Tetapi Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ada satu pengharapan. Jadi tadi sudah sedih, gelo, berpisah dengan Tuhan, semedot itu tadi. Tapi ketika para murid mendengar perkataan seperti itu, jadi berarti Tuhan akan datang kembali.
Jadi aku berpisahnya istilahnya tidak untuk seterusnya, tetapi ada waktu nanti yang tadi kita tidak tahu kapan itu betul. Tuhan akan datang kembali ke dunia. Jadi ada satu maknanya mungkin Pak Grace, Bu Ara, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, ada satu pengharapan, ada satu penghiburan bagi kita yang mungkin merasa ditinggalkan tadi ya, ditinggalkan Tuhan. Seperti itu Pak Grace, Bu Ara. Iya, terima kasih Bu Lia. Jadi kesemedotan, ya artinya keterpisahan yang luar biasa itu ternyata tidak harus berlama-lama. Karena biasanya kan orang kalau sudah semedot itu putus asa, tidak bisa berkata-kata apa, kehilangan semangat dan seterusnya. Tapi ternyata saat itu juga, itu kok Tuhan itu mengirim 2 malaikatnya untuk memberikan peneguhan. Mungkin Bu Ara bisa memberikan tanggapan yang dari sudut yang berbeda tentang kehadiran 2 malaikat dan peneguhan itu. Iya. Baik, jadi kalau saya melihat peristiwa ini semakin kagum saja ya sama Tuhan. Jadi betapa sangat tahu luar dalamnya Tuhan itu tentang kita. Sak takutnya, sak kekhawatirannya begitu. Sak salah perasaannya juga Tuhan tahu ya kita. Jadi ketika di awal sudah salah rasa atau tadi. Betul. Jadi bangkit berarti nanti jadi raja seperti pikiran para murid, kemudian menjadi raja yang memimpin dan selalu menangan begitu. Menangan, ternyata tidak seperti itu yang dipikirkan Tuhan. Kemudian ketika Tuhan mengingatkan tentang waktu, Tuhan tahu ini tentang ketakutan kita, maka dibuat uluran tangan supaya kita ini tetap bakoh, tetap tidak takut. Maka dikirimlah malaikat yang, hei jangan bengong, jangan berdiam, nanti Tuhan akan datang. Jadi diberikan peneguhan seperti itu, supaya tidak berdiam diri pada fokus kehilangan kebersamaannya dengan Tuhan, tetapi untuk terus berkarya, untuk terus berkarya. Kemudian juga kalau menurut saya menundukkan pola pikir para murid bahwa Yesus itu tidak seperti yang sebatas di pemikiran para murid tetap berada di dekatnya dan mengerjakan segala sesuatu untuk murid, tetapi ini waktunya murid mengikuti tuntunan Tuhan, jadi tidak menjadi raja yang di dunia politik itu, tetapi yang raja yang bertahta tetapi di hati para murid. Itu yang menjadi kunci yang mungkin waktu di awal para murid jadi salah rasa tadi, salah pikir. Menjadi raja yang manusiawi, tetapi Tuhan menghendaki bahwa aku akan menjadi raja, tetapi versi Tuhan adalah raja yang bertahta di setiap hati para murid. Setiap hati kita orang percaya menjadi penguasa setiap hati orang yang percaya, dan maka setiap para muridnya yang percaya padanya menundukkan pola pikir kita, tingkah laku kita, hidup kita pada arahan Tuhan atau arahan Roh Kudus Tuhan ketika Tuhan sudah terangkat. Terima kasih Bu Ara. Jadi saya mendapatkan satu kata kunci bahwa Yesus tidak hanya bertahta menjadi Raja Israel, tetapi sesungguhnya Yesus bertahta menjadi Raja di hati kita, orang-orang yang mempercayainya. Dan itu menjadi sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar menjadi Raja di Israel. Dan menjadi bagian yang sangat penting kita hidupi. Nah, kita memasuki bagian akhir dari pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Bu Lia sudah menyampaikan bahwa para malaikat itu menegur, kamu nggak usah bengong gitu ya, karena Yesus besok akan datang dengan cara yang sama. Nah, tetapi kan kita perlu melihat bahwa betul, aku memang tidak perlu takut karena Yesus akan datang kembali. Tetapi seringkali tentu ada pertanyaan-pertanyaan penting dari para murid itu. Nah, selama aku menunggu kedatangan Yesus, apa yang harus saya kerjakan? Gitu ya, maka menjadi bagian closing statement kita pada malam hari ini di PA1 ini, Bu Ara sama Bu Lia bisa menyampaikan kira-kira
untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua, yang pasti akan datang. Jadi karena kita mengimani apa yang ditulis di dalam Alkitab, ini adalah firman Tuhan, ya dan amin, maka akan menjadi bagian penting. Jadi menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu, apa yang harus kita kerjakan? Mungkin Bu Lia dulu, nanti Bu Ara melanjutkan. Ya. Monggo Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Kris, dan juga Bu Ara dan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah juga. Berarti ini bisa dikatakan satu amanat seperti itu ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita laksanakan di dalam kita hidup tanpa dalam sosok kelihatan fisik Tuhan. Kemudian kita akan melanjutkan pelayanan Tuhan, kita akan hidup sesuai atau tadi dikatakan tadi Bu Ara sesuai dengan tuntunan Tuhan seperti itu ya. Nah, berarti kita memang tadi jangan hanya fokus ketika Tuhan meninggalkan kita saja, kita larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan, gelo, ditinggal sama Tuhan. Tidak seperti itu, karena nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika Tuhan datang kembali, apa yang sudah kamu lakukan? Misalkan ini Pak Kris ya ditanya gitu, apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini? Zong, ya, tidak ada apa-apa. Tetapi itu tadi makna dari malaikat tadi bahwa jangan hanya berdiam, lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga kita semua pasti paham sekali dengan makna dari tujuan dari ayat ini, bahwa kita diharapkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya. Dan tidak diartikan kita harus keliling dunia untuk memberitakan Injil. Ya itu kalau bisa mungkin lebih baik. Tetapi dari lingkungan kita yang terkecil, dari keluarga kita. Ya. Kemudian kita lebih keluar lagi di masyarakat, di gereja. Lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contohnya sangat banyak sekali. Tentu saja mengasihi, berbuat baik, saling menolong, kemudian saling melayani satu dengan yang lain. Kita lakukan terlebih dahulu di tengah keluarga kita, dengan suami atau istri kita, kemudian dengan anak-anak kita, kemudian dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah, kemudian dengan teman-teman kita yang bekerja, yang bekerja dengan teman-teman kita. Jadi lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sana, berbuat baiklah, tebarkanlah kasih, tebarkanlah kasih, itu yang sangat-sangat penting Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Tebarkanlah kasih dimanapun kita berada. Namun ya ini pastinya ini ya. Mungkin saya ngomongnya enak sekali ya. Tebarkanlah kasih, berbuat baik, saling menolong, enak banget ya. Dikatakan itu enak, didengarkan juga bagus, enak gitu ya. Tetapi untuk melakukannya itu sungguh-sungguh butuh tadi ya Pak Kris, perjuangan. Ya. Jadi karena di luar sana, tidak hanya di luar sana, di tengah keluarga kita aja, godaan kemudian untuk gangguan kita untuk melakukan kebaikan pasti ada. Ya. Bangun tidur, doa pagi, beri hikmat Tuhan, hari ini aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melihat tugas anaknya saat tumpuk, ya, setelah berdoa, saat tumpuk, anaknya digugah, tidak buru-buru bangun. Nah itu sudah menjadi godaan. Terus kemudian terpancing emosi, marah. Nah itu. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itulah yang memang harus kita perjuangkan untuk melakukan, untuk menebarkan kasih dimanapun kita berada. Jadi kita memang sekali lagi kita harus kembali diteguhkan, dikokohkan iman kita tadi untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan di tengah sulitnya, sulitnya atau godaan-godaan dosa di dunia. Seperti itu Pak Kris. Terima kasih. Jadi bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang besar ya, tetapi hal-hal yang kecil sederhana itu harus kita lakukan terlebih dahulu dalam rangka menunggu kehadiran Tuhan Yesus yang kedua. Karena itu menjadi sangat penting gitu ya. Kita seringkali terobsesi melakukan hal yang besar, tetapi hal yang sederhana, yang penting tadi kita lewatkan. Maka tentu kita tidak ingin menjadi seperti itu. Waktu dikatakan tadi, Bu Lia, susah juga ya melakukan. Jadi ngomongnya mudah,
berkhotbah itu mudah. PA seperti ini ya kayaknya mudah. Tapi kalau nanti sudah sampai di rumah, di tempat pekerjaan, ketemu teman-teman, itu untuk mengaplikasikan kasih itu menjadi sesuatu tantangan tersendiri. Nah, ini nampaknya yang harus kita gemakan gitu ya. Dalam rangka menunggu kehadiran Tuhan Yesus yang kedua, ya inilah yang harus kita kerjakan ya. Kasih itu kan menjadi trademark kita, jadi menjadi merek dagangnya orang-orang Kristen, orang-orang yang pengikut Kristus. Nah, di mana kasihnya? Jadi kalau orang melihat Kristus ketika kita mengerjakan kasih, gitu ya, tidak perlu melihat salib yang ada di kalung kita, tidak perlu melihat gambar Tuhan Yesus yang ada di ruang tamu kita, tetapi apakah mereka melihat Kristus yang ada di hal-hal yang kita lakukan? Mungkin Bu Ara bisa menambahi, kira-kira apa yang harus kita kerjakan sembari sama seperti murid-murid tadi menunggu janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua dengan cara yang sama. Monggo Bu Ara. Baik. Apa yang bisa kita lakukan selama kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua? Ya jelas waktu tidak tahu. Kalau istilahnya umum kan kedatangan Tuhan yang kedua disebut kiamat gitu Mas ya. Kita tidak tahu kiamat itu datang kapan gitu ya. Bisa jadi kapan ya Mas ya? Kiamatnya enggak. Karena tidak perlu tahu kita ya. Tadi dikatakan tidak perlu tahu ya. Nah, kadang kiamatnya tiap orang jadi beda. Jadi ada yang satu usia kepala 8, ada yang kepala 5, ada yang kepala 7, bahkan ada yang masih begitu sangat muda. Jadi maksudnya adalah waktu kita sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas, maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga hati, saya kira. Jadi menjaga hati kita agar Yesus Sang Raja itu sungguh-sungguh memerintah di hati. Nah, ini sama mudah diucapkan, makanya kalau kita sudah planning dari pagi seharian susah. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha sedetik demi sedetik. Gitu. Itu langkah yang bisa kita lakukan. Aduh, nek planning sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan dan seterusnya susah. Maka kita akan coba bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya, sedetik demi sedetik menjaga hati kita, apakah yang sedang kita lakukan ini kira-kira itu yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Atau detik ini kita ambil keputusan itu karena kengeyelan kita gitu. Atau karena ketidakpercayaan kita pada pemeliharaan Tuhan misalnya. Satu keputusan kita ambil karena didorong oleh rasa ketakutan kita atau kemarahan kita misalnya. Perasaan yang begitu menguasai. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita sedang detik itu mengambil keputusan apa ya yang kira-kira Tuhan akan sampaikan atau bilang ke kita ketika kita diberhadapan pada satu pilihan tertentu. Jadi biar bukan kita yang mengendarai hidup kita sendiri, tetapi satu detik yang kita miliki itu selalu kita serahkan pada Tuhan. Itu. Kita sama-sama berlatih ya Bapak Ibu. Kita pegang tidak sehari, tetapi sedetik demi sedetik aja. Supaya kita bisa menjaga, nah entah kapan nanti Tuhan datang kita tetap tertolong gitu ya. Karena kita berusaha untuk fokusnya pada Tuhan. Berapa lama fokus pada Tuhan sehari ora kuat gitu ya. Cita-cita dari pagi mau melakukan ini, aduh baru jam 9 pagi sudah meleto. Maka yang bisa kita lakukan saya kira pegang sedetik demi sedetik yang kita miliki untuk kita selalu cross-checkkan, konsulkan kepada Tuhan. Jadi menggabungkan apa yang disampaikan Bu Lia dan Bu Ara dengan kehadiran 2 orang berbaju putih yang adalah malaikat tadi, itu ternyata tidak hanya sekedar meneguhkan, tapi juga membersihkan mindset. Jadi, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jadi, sepertinya membersihkan. Kamu jangan hanya bengong, kamu jangan hanya ketakutan. Jadi itu dibersihkan. Kebengongan, ketakutan itu dibersihkan. Maka ya mari kita membersihkan ketakutan dan kebengongan kita gitu ya. Dengan apa? Dengan keyakinan. Apa keyakinan? Ya keyakinan yang disampaikan tadi bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga.
Artinya kan berarti menggantikan kebengongan dan ketakutan kita dengan keyakinan. Keyakinan untuk apa? Ya keyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah dipastikan Tuhan atas kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa tidak akan pernah kita tidak terpelihara. Ya, tidak akan pernah kita itu dibiarkan menderita. Bukan berarti kita tidak boleh menderita. Bahkan mungkin penderitaan ada menjadi bagian hidup kita, tapi kita tidak dibiarkan untuk sia-sia dalam penderitaan kita. Tuhan mungkin mengizinkan kita menderita. Itu bagian yang juga harus kita lakukan, tetapi kita tidak akan sia-sia dengan penderitaan kita. Ya, kalau kan banyak orang menginginkan kehidupannya makmur sejahtera, itu hal yang biasa, tetapi tidak siap ketika menderita. Maka kalaupun toh nanti di suatu saat dalam penantian kehadiran Tuhan itu Tuhan mengizinkan kita menderita, ya itu bagian yang harus kita terima, bagian yang harus kita hidupi. Jadi apapun juga kemakmuran, penderitaan itu diizinkan Tuhan bagi kita semua. Nah, maka yang kita lakukan tadi mengerjakan kasih, ya. Dari detik ke detik terus merasakan nikmatnya, syukurnya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena begitu kita akan marah mengingat bahwa aku sudah diselamatkan. Karena tanpa penyelamatan Tuhan aku adalah sia-sia. Itu kan menjadi tidak jadi marah. Iya, ya, kemudian kalau kita tujuannya akan mengasihi orang lain yang membenci kita misalnya, percuma mengasihi dia. Tapi kemudian kita ingat, oh iya, Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Maka ya, aku harus mengerjakan kasih ini kepada siapapun, ya, walaupun dia mungkin tidak mengasihi aku. Jadi akan terus didorong, ya. Bapak Ibu tidak perlu takut bahwa kita mudah mengatakan segala sesuatu, tapi mari kita juga didorong dan mendorong diri kita sendiri. Kami yang ada di sini juga mendorong kami masing-masing. Kami mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah juga melakukan hal yang sama. Terus diperbarui dari hari ke hari untuk mengisi hari-hari kita sementara kita menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampailah kita di penghujung pemahaman Alkitab kita yang pertama di masa Pentakosta tahun 2021 ini. Kami berharap Bu Lia, Bu Ara dan saya mengharapkan kita semua menjadi bagian-bagian penting yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita mengisi kehidupan kita sembari kita terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan melakukan kasih, dengan keikhlasan, dengan terus menghitung detik demi detik syukur yang diberikan Tuhan kepada kita, dan merangkumnya menjadi sebuah dorongan, memotivasi kita, menyemangati kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kita bersyukur pada malam hari ini sudah bisa menyelesaikan pemahaman Alkitab kita. Dan Bapak Ibu, saudara yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, kami menyampaikan sukacita, salam, semangat, salam sehat, walaupun kita masih berada dalam pandemi. Teruslah bersemangat melayani Tuhan, teruslah bersyukur, karena syukur itu menjadi bagian kita semua menuju kepada kebahagiaan. Kita akan menutup pemahaman Alkitab kita dengan doa. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan dari awal, pertengahan hingga penghujung pemahaman Alkitab yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 GKJ Mojosongo. Kami memohon supaya apa yang sudah kami pahami, firman Tuhan yang berkuasa itu terus mendorong kami semua agar kami melakukan yang terbaik bagi diri kami masing-masing, dan kami didorong oleh Roh Kudus untuk juga boleh memberitakan kabar sukacita, bagian-bagian penting dalam firman Tuhan ini kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah agar juga sama seperti kami memiliki semangat yang luar biasa untuk terus mengikut Tuhan sampai Tuhan datang pada waktunya. Kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab bagian pertama dalam masa
Pentakosta 2021 GKJ Mojosongo kami akhiri. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.